Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, saudara-saudari, ya para ustadz saya dan ustadzah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah yang dimanapun berada, ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita semua kesehatan, ya dilindungi ya dari berbagai macam keburukan, ya dari berbagai macam penyakit, ya serta selalu berada dalam ya kekuatan iman dan kesucian hati. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita patut ya berterima kasih kepada ustadz kita, Ustadz Hafizahullah taala yang telah memberikan kesempatan ya kepada bukan hanya kepada saya pribadi, tetapi ya kepada juga kita semuanya untuk ya mengambil manfaat, ya untuk memetik berbagai macam ya faedah ya dari majelis ilmu, walaupun tentunya majelis lewat online. Tetapi semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita pahala ya sebagaimana kita bermajelis secara offline. Ya, amin. Tentunya berbicara tentang ulama-ulama Indonesia yang berada di tanah suci, ya adalah sebuah ya tema yang sangat luar biasa, ya yang tidak bisa dibahas oleh satu dua disertasi bahkan, ya yang tidak bisa dibahas satu hari dua hari, tetapi ia adalah ya pembahasan yang harus terus digulirkan ya seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan kemajuan ya negeri kita ya sebagai negeri yang melahirkan ratusan ulama, ya sebagai negeri yang menelurkan ya ratusan ulama yang berada di tanah suci, ya apalagi ya ulama-ulama yang ada di Nusantara dari sekitar 200 tahunan yang lalu sampai era ya yang sekarang. Jemaah sekalian, ya para ustadz dan ustadzah yang dimuliakan, juga saudara-saudari yang ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya biografi para ulama rahmatullahi alaihim bukanlah hanya hiasan yang ada dalam lembaran-lembaran buku. Kita tidak mau menjadikannya sebagai hiasan. Bukan pula ya bukan pula sebuah dongeng ataupun sebuah cerita indah yang hanya mengiringi hari dan perjalanan hidup kita. Tidak seperti itu. Tetapi biografi para ulama rahmatullahi alaihim adalah biografi yang di dalamnya terdapat berbagai macam ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Dalam kisah-kisah mereka terdapat ibrah dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ketika kita menyebut mereka atau ketenaran dan kepopuleran mereka, ya jemaah sekalian, merupakan konsekuensi dari kemuliaan dan ketinggian derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal mereka karena memang Allah meninggikan derajat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi ya ulama-ulama kita ya adalah ya orang-orang soleh, ya orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang patut kita teladani. Dan dari biografi mereka, dari kisah hidup perjalanan mereka, kita bisa mengambil berbagai macam pelajaran dan ibrah. Nah, terkait dengan ulama-ulama Indonesia, ya, pada beberapa pembahasan, ya tentunya ada hal-hal yang sedikit menyempitkan sumbangsih atau jasa ulama Indonesia, baik dalam ya Indonesia sendiri ataupun di luar negeri pada zaman dahulu. Ya sumbangsih mereka disempitkan pada hal-hal tertentu seperti sumbangsih mereka misalnya disempitkan pada
mereka hanya jago dalam riwayat hadis, ya. Jago dalam ijazah sanad buku-buku karya-karya para ulama, ya. Atau mungkin jago pada ilmu-ilmu nahwu, ilmu-ilmu tertentu, ya. Sisi ini seringkali ya jamaah sekalian diangkat oleh para para ustadz, para ustadzah dan para dai-dai kita, dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi ya kalau kita mau lebih dalam untuk mengkaji dan meneliti, ternyata ya, sumbangsi mereka dalam bidang riwayat, dalam bidang hadis, dalam bidang nahwu hanyalah sebagian kecil dari sumbangsi yang mereka persembahkan untuk peradaban dunia Islam, bukan hanya peradaban dunia ya Islam di Indonesia, tidak, tapi juga untuk peradaban dunia Islam itu sendiri, ya, yang mana pada zaman itu mereka semuanya tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah, dan kota Mekah ya sebagaimana yang kita ketahui pada zaman dahulu adalah ikon dari dunia Islam itu sendiri, ikon dari dunia Islam itu sendiri. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa ulama Indonesia yang ada di kota Mekah 100 orang misalnya, 42 di antara mereka mengajar di Masjidil Haram. Kira-kira seluruh umat Islam, baik Arab atau Ajam, ya, yang datang ke kota Mekah, ya, itu mereka mau atau enggan atau tidak enggan, mereka pasti akan bertanya kepada para ulama Indonesia. Mereka pasti akan bertanya kepada para ulama Indonesia, akan meminta fatwa kepada para ulama-ulama Indonesia, ya. Karena mereka pada zaman dahulu tentunya menguasai Masjidil Haram, ya, menguasai Masjidil Haram. Ya, ini sedikit dari sumbangsi mereka untuk peradaban dunia Islam tentunya. Sebentar insya Allah kita akan jelaskan lebih detail. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ulama-ulama Indonesia yang ada di kota Mekah atau di tanah suci berasal dari berbagai macam daerah, ya. Dari sedikitnya pengkajian saya, ya jemaah sekalian, ulama yang paling banyak yang bermukim di kota Mekah adalah ulama dari Padang, baik yang berfaham Al-Fadani ataupun Al-Minkabawi ataupun Rau, ya, dari daerah Rau di Sumatera Barat. Kemudian setelahnya ya terbagi-bagi dari Banten, ya, dari Banten baik yang berfaham Al-Bantani, ya, ataupun As-Serangi ataupun Jaha, ya. Ada satu daerah di Banten yang bernama Jaha. Di sana ada salah seorang ulama Mekah yang bernama Ahmad Jaha yang terletak kalau nggak salah di Anyer di Banten. Kemudian diantaranya adalah ya dari Palembang, dari Palembang, ya, ini juga ya luar biasa ya banyaknya. Kemudian terbagi dari Banjar, kemudian dari Sumbawa, dari Banjar, dari Surabaya, ya, Jawa Timur tentunya, Madura, ya, dan daerah-daerah lainnya, ya, juga dari Bugis, ya, dan juga dari daerah lainnya. Ya, yang sangat menakjubkan, ya, jemaah sekalian, daerah yang terpencil, yaitu Sumbawa, ya, dengan daerah-daerah yang di dalamnya, ya, Dompo, kemudian Bima, ya, dan sekitarnya itu juga menyumbangkan ulama yang sangat luar biasa, ya. Padahal kita tahu semua bahwa letak Sumbawa itu sangat terpencil dari peta Indonesia. Tetapi ya memang sejak dahulu ternyata penduduk Sumbawa sangat luar biasa, ya, dari segi budaya, keagamaan mereka dan semangat mereka untuk menuntut ilmu baik di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia. Kemudian ulama Indonesia juga, ya, ulama Indonesia yang ada di kota Mekah, ya jemaah sekalian, juga terbagi-bagi dalam beberapa spesialis, ya.
terbagi-bagi dalam beberapa ya spesialis. Ada yang ahli fikih, ada muhaddits, ada mukri, ya, ya, dan ada ya juga spesialis keilmuan yang lainnya. Tetapi ada ulama-ulama yang kita juluki sebagai al-mutafannin. Sebagai siapa? Sebagai dengan julukan al-mutafannin. Artinya dia menguasai berbagai macam bidang ilmu. Berbagai macam bidang ilmu. Ya. Misalnya dia menguasai ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ya, ilmu masalah ya, atau ilmu yang lain, ilmu tafsir. Dia bisa menguasai ilmu-ilmu ini dengan kapasitas yang sama. Ya, ya, ilmu hadis misalnya 90%, ilmu tafsir 90%, dan ilmu-ilmu yang lain. Kita ya biasa disebut ulama-ulama yang seperti ini disebut al-mutafannin. Ya. Para ulama Indonesia yang hidup di kota Mekah, ya, jemaah sekalian, ya, di antara mereka ya ada ulama-ulama yang mutafannin, ulama-ulama yang mutafannin. Bahkan ya kita harus tahu ya jemaah sekalian, ya, sebagaimana yang saya sebutkan juga dalam buku saya yang disebutkan oleh Ustadzul Al-Fadil, Ustadz Umair, bahwa ulama Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram selama kurun 150 tahun itu sekitar 42 orang atau hampir 50 orang. 42 orang atau hampir 50 orang. Itu yang kita tahu, itu yang kita ketahui. 42 ulama ini ya, ketika masuk menjadi pengajar dan ulama Masjidil Haram, ya, mereka tidak masuk begitu saja. Tetapi mereka harus melewati ujian. Mereka harus melewati ujian di 8 bidang ilmu agama. Di 8 bidang ilmu agama yang diuji oleh para ulama kibar Masjidil Haram. Ya, 8 ilmu agama diujikan secara lisan, ya, bukan secara tulisan, ya. Jemaah sekalian, tapi secara lisan. Ya, termasuk ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu nahwu, ya, ilmu balaghah, termasuk di dalamnya ilmu mantik, ilmu mantik. Ya. Kalau mereka lolos di 8 bidang ini dalam ujian, maka mereka berhak untuk mendapatkan kursi untuk mengajar di Masjidil Haram. Jadi ada 42 ulama Indonesia yang sangat luar biasa keilmuannya pada zaman tersebut. Era keemasan Indonesia di kota Mekah, jemaah sekalian, adalah sekitar dari awal abad ke-19 Hijriah 180-an tahun, dari era Syekh Abdul Samad Palembang, kemudian diikuti oleh Syekh Bima, ya, dari Bimawi namanya Abdul Ghani Bima, Abdul Ghani Al-Bimawi, ya. Kemudian diikuti lagi oleh setelahnya adalah generasi Ahmad Khatib Sambas, ya, dari Sambas, juga Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, dengan ya selevel-selevelnya. Jadi keemasan Indonesia dimulai dari awal abad ke-19 Masehi dan kemudian berakhir sekitar di awal abad atau hampir pertengahan abad ke-20-an, ya, sekitar 1930-an atau 1940-an. Itulah keemasan ulama-ulama Indonesia di kota suci Mekah. Ya, para mutafannin atau ulama-ulama yang menguasai berbagai macam bidang ilmu, ya, dari ulama-ulama kita pada saat itu, ya, adalah, ya, diantaranya adalah Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi meninggal pada tahun 1852. 1852. Syekh Abdul Ghani Bima. Kemudian diantaranya juga adalah Syekh Muhammad Azhari Al-Minkabawi. Muhammad Azhari Al-Minkabawi meninggal pada tahun 1885 Hijriah. Di antaranya juga adalah Syekh Zainuddin Sumbawa dengan Syekh Umar Sumbawa. Ya. Zainuddin Sumbawa dengan Umar Sumbawa meninggal sekitar 1900-an Hijriah. Ya. Zainuddin Sumbawa dan Umar Sumbawa
adalah dua ulama ya besar dari Sumbawa yang sangat luar biasa. Ya, juga seumuran, mereka ya seumuran. Kemudian di antaranya juga adalah Ahmad Khatib Sambas, ya, meninggal 1901 Masehi. Kemudian ya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, ya, meninggal 1916 Masehi. Ya, juga Syekh Abdul Hamid Kudus, ya, 1916 Masehi wafatnya, dan ulama-ulama yang lain, dan ulama-ulama yang lainnya, termasuk ya ulama yang paling terakhir dan ulama Indonesia yang memiliki sum'ah, ya, atau apa namanya, kehormatan yang sangat luar biasa di kerajaan Arab Saudi ada dua. Yang pertama adalah Al-Allamah Al-Faqih Zakaria Belah, ya, berasal dari daerah Belah di Sumatera Utara. Ya, Zakaria Belah memiliki ayah yang bernama Abdullah Hasan Belah. Abdullah Hasan Belah juga seorang ulama di kota Mekah. Ya, dan Abdullah Hasan Belah memiliki paman, ya, yang bernama Utsman Tambusai, ya, dari Riau, dan juga merupakan salah seorang ulama, ya, di kota Mekah. Kemudian ulama yang terakhir, ya, yang kedua yang sangat luar biasa adalah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, ya, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, ya, salah seorang ulama Indonesia yang hidup di Arab Saudi, ya. Dan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani adalah ulama yang paling tahu, yang paling alim dalam bidang riwayat, ya, sanad hadis, dan juga ilmu falak, dan juga ilmu falak di era kontemporer. Ya, itulah ya sekilas tentang beberapa ulama mutafanin dari Indonesia. Adapun ahli hadis juga banyak. Ya, tentunya diantaranya adalah Muhammad Arsyad Banten, Muhammad Arsyad At-Tawil Banten, yang makamnya yang dimakamkan di Manado. Kemudian Syekh Muhammad Mukhtar Atorid Al-Bughori dari Bogor. Beliau juga seorang hadis. Di antaranya yang paling luar biasa adalah Syekh Muhammad Bakir Al-Jogjawi, ya, dari Jogja. Ya, beliau adalah salah seorang keturunan dari Keraton Jogja, ya, salah seorang ulama muhadits yang sangat luar biasa, ya. Tentunya ya beliau ya satu-satunya ulama dari Jogja tentunya yang saya dapatkan. Kemudian di antaranya adalah Syekh Sulaiman Sumedang dari Sumedang, Jawa Barat, ya. Kemudian juga dari Muhammad Hussein Palembang. Kemudian Syekh Ali Abdul Qadir Kudus, ya, Ali Abdul Qadir Kudus. Ali Abdul Qadir Kudus memiliki cucu yang bernama Abdul Hamid Kudus, ya. Abdul Hamid Kudus, ya, jemaah sekalian, ya, adalah salah seorang imam Masjidil Haram yang berasal dari Indonesia. Kemudian di antaranya juga yang ahli hadis adalah, ya, di antaranya Muhammad Yasin Al-Fadani, yaitu sudah, ya, itu sudah pasti, ya, ya, rahimahumullahu taala. Kemudian di antaranya juga adalah mukri, ya. Ada ahli qiraat dari Indonesia pada zaman keemasan, ya, Indonesia di Haramain. Yang ya di antaranya adalah Abdul Muhid Ibnu Muhammad Panji Surabaya dari Panji, ya, Jawa Timur. Kemudian Syekh Abdullah Azhari Palembang, ya, dari Palembang. Kemudian Syekh Muhammad Siraj Garut, ya. Kemudian Syekh Fathullah Lampung, ya. Kemudian Muhammad Kamang Minang, ya, dari daerah Kemang, Minangkabau. Kemudian Abdullah Lekok Bangil, ya, dari daerah Lekok Bangil, ya, Jawa Timur. Kemudian Syekh Abdul Hamid Kudus, ya, juga, ya, salah seorang mukri yang sangat luar biasa, dan salah seorang mukri ahli qiraat yang sangat besar, ya, dari Nusantara adalah Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi, ya, beliau memiliki buku-buku qiraat yang sangat luar biasa. Ya, dan perlu juga diketahui bahwa ulama-ulama Indonesia di kota Mekah yang menjadi imam Masjidil Haram ada 3. Yang menjadi imam Masjidil Haram ada 3 orang. Yang pertama adalah Syekh Abdul Hamid Kudus. Syekh Abdul Hamid Kudus, ya. Meninggal 1916 Masehi. Syekh Abdul
Abdul Hamid Kudus merupakan salah seorang imam yang mewakili jemaah Syafi'iyah di Masjidil Haram. Sekaligus menjadi mufti jemaah Syafi'iyah di sana. Ya, madhab Syafi'i ya. Mufti madhab Syafi'i di Masjidil Haram. Yang kedua adalah Syekh Ahmad Ibnu Abdul Latif Ibnu Abdullah Al-Minkabawi ya. Yang kita kenal dengan Ahmad Khatib Al-Minkabawi ya. Beliau meninggal juga pada tahun 1916 Masehi ya. Beliau juga salah seorang ulama yang luar biasa ya. Dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi atau Ahmad Khatib Minangkabau ya, para ustadz sekalian, saudara-saudari sekalian, saya sendiri ya menganggapnya adalah salah seorang ulama revolusioner dari Indonesia. Ya, beliau sangat luar biasa, salah seorang ulama rabbani yang sangat luar biasa. Ya, nanti insya Allah kita akan sebutkan ya sedikit tentang biografi dan sumbangsih peran beliau dalam kemerdekaan Indonesia, dalam membangkitkan semangat kemerdekaan Indonesia, dalam menyelesaikan atau memberikan solusi bagi problem yang ada di Indonesia ataupun di beberapa negara Arab. Termasuk kemudian yang ketiga, ya, Imam Masjidil Haram yang berasal dari Indonesia adalah Abdul Hamid Ibnu Ahmad Khatib Minangkabau, ya, putra dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Ya. Syekh Abdul Hamid Ahmad Khatib Minangkabau ini, beliau salah seorang imam di Masjidil Haram yang sangat luar biasa. Ya, dan beliau pada masa kerajaan Malik Abdul Aziz, beliau diutus oleh Malik King Abdul Aziz ya, dari Arab Saudi ya, sebagai perwakilan kerajaan Arab Saudi untuk menghadiri upacara kemerdekaan negara Republik Indonesia di Jakarta pada zaman dahulu ya, pada era kemerdekaan kita. Syekh Abdul Hamid Ibnu Ahmad Khatib Minangkabau. Beliau diutus karena beliau memang berasal dari Indonesia, ya, berasal dari Indonesia dan merupakan teman sejawat dari beberapa ulama kita, termasuk ya Ki Haji Agus Salim, termasuk setelahnya ada ya Hamka ya, dan ulama-ulama lainnya. Ya, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan Abdul Hamid Khatib Minangkabau sekarang memiliki seorang cucu ya di Arab Saudi yang sangat luar biasa ya. Seorang cucu yang fokus pada madhab Hambali. Tentunya Syekh Abdul Hamid Khatib dan Ahmad Khatib itu semuanya bermadhab Syafi'i. Ya. Ada keturunan putri mereka bermadhab Hambali yang bernama Dr. ya Syekh Dr. Amir Bahjat. Ya, Amir Bahjat. Kalau antum dengar semua Dr. Amir Bahjat, ya itu beliau adalah keturunan dari keturunan ke-6 atau keturunan ke-7 dari Syekh Ahmad Khatib ya Minangkabau, dan beliau sangat ya mewarisi beliau sangat mewarisi bakat dari kakeknya Ahmad Khatib Minangkabau. Beliau seorang faqih, ya seorang penyair, ya seorang adib, ya seorang sastrawan, ya seperti kakeknya Abdul Hamid Khatib ya Minangkabau. Ya, itulah sekilas tentang spesialis ya ulama-ulama Indonesia yang hidup di kota Mekah. Pertanyaan selanjutnya, ya jemaah ya sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ulama-ulama kita yang ya ulama Indonesia yang hidup di kota Mekah yang jumlahnya 100 ya, atau 100 lebih, ya tentunya yang kita dapatkan namanya hanya sekitar 100 atau 100 sedikit. Yang kita tidak dapatkan namanya itu lebih banyak lagi, itu lebih banyak lagi. Ya. Kita hanya mendapatkan nama sekitar 100, 82 diantaranya kita tahu biografinya. Ya, tapi 18 diantaranya kita cuma tahu nama dan biografinya kita tidak ketahui. Pertanyaannya adalah kenapa kita selama ini yang kita kenal dari ulama-ulama Indonesia itu cuma nama-nama yang kalau dihitung cuma
ya bisa terhitung jari atau cuma belasan ya. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, kemudian Syekh Abdul Samad Palembang, kemudian Syekh Abdul Ghani Bima ya. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Sambas misalnya, Syekh Muhammad Bakir Al-Jogjawi. Kenapa ya Syekh Junaid ya Al-Batawi misalnya, Junaid Batawi, Muhammad Atorid Bogor. Kenapa cuma nama-nama ini yang kita kenal? Padahal nama-nama yang kita sebutkan ini ya, nama-nama yang kita sebutkan ini, mereka memiliki anak, saudara, dan murid yang juga ulama. Ya, misalnya, ya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya misalnya, Syekh Junaid Betawi, salah seorang ulama Indonesia yang sangat senior di kota Mekah. Tentunya kalau kita cari biografi beliau di buku-buku Indonesia, itu mungkin kita nggak akan dapatkan. Ya. Satu-satunya biografi beliau ada dalam buku Snoek Horgronje, ya. Profesor Snoek Horgronje yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul Safhat min Tarikh Makkah. Syekh Junaid Al-Batawi, ya, senior dari segi usia, ya. Ya. Beliau memiliki dua anak yang juga ulama, Muhammad Said dan Muhammad As'ad. Keduanya ahli nahwu yang sangat luar biasa. Beliau juga memiliki menantu yang bernama Mujtaba Al-Batawi. Ya. Misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Nawawi Al-Bantani memiliki seorang cucu yang sangat luar biasa. Namanya Syekh Abdul Haq Al-Bantani. Abdul Haq Al-Bantani. Ya, seorang ulama muda yang sangat luar biasa, tetapi Syekh Abdul Haq tampaknya wafat dalam usia belum mencapai 40 tahun. Ya. Ya, wafat sebelum kakeknya wafat. Ya, wafat sebelum Syekh Nawawi Al-Bantani wafat. Tapi walaupun wafat sebelumnya, wafat dalam ya usia muda, tetapi beliau adalah seorang ulama yang sangat luar biasa. Sampai salah seorang ulama asal India yang bernama Abdul Sattar Ad-Dahlawi, ya, menjuluki beliau adalah Al-Allamah Asy-Syab, ya. Seorang alamah, ya, ahli ilmu yang sangat luar biasa, tapi dalam yang masih berusia muda. Ya. Ada beberapa nama, ya. Misalnya Abdul Syakur Surabaya. Ya, Abdul Syakur Surabaya. Beliau memiliki anak yang bernama Hasan Abdul Syakur. Ini juga mereka berdua adalah salah seorang ulama yang berasal dari Surabaya. Ya, ada kisah, ya, ada kisah menarik dari Syekh Abdul Syakur Surabaya. Ya, kita ketahui bersama Syekh Abdul Syakur Surabaya dikisahkan, ya, beliau bermulazamah kepada seorang alim yang bernama Syekh Muhammad Syatwa Ad-Dimyati. Syekh Muhammad Syatwa Ad-Dimyati, salah seorang ahli bait, salah seorang ulama ahli bait dari, ya, salah seorang ulama ahli bait di kota Mekah. Syekh Muhammad Syatwa Ad-Dimyati ini, jemaah sekalian, memiliki 3 orang putra yang semuanya ulama. Yang pertama adalah Abu Bakar Syatwa, penulis I'anatul Talibin, ya. Abu Bakar Syatwa, penulis I'anatul Talibin, yang memiliki beberapa keturunan di Indonesia, yang mereka, ya, beliau memiliki cucu-cucu yang tersebar, ya, di beberapa belahan dunia termasuk di Indonesia, ya. Kemudian Syekh Umar Syatwa, kemudian Syekh Utsman Syatwa. Ya, mereka semuanya ulama kota Mekah pada zaman dahulu. Yang sering ke Indonesia pada zaman 100 tahun, 150 tahun yang lalu, yang sering melakukan rihlah ke Indonesia adalah Syekh Utsman Syatwa. Ya. Syekh Utsman Syatwa inilah yang kemudian mengambil Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dari Padang, ya, mengambilnya dan kemudian dibawa ke kota Mekah. Ya. Nanti, ya, kisahnya memang, ya, kalau kita memisahkan semua tentunya akan sangat panjang lebar. Tetapi yang akan kita kisahkan di sini adalah kisahnya Syekh Abdul Syakur Surabaya. Syekh Abdul Syakur Surabaya bermulazamah dan berkhidmat pada syekhnya yang bernama Muhammad Syatwa. Muhammad Syatwa pada saat itu, ya, sudah buta, ya. Ya, makanya Syekh Abdul Syakur Surabaya itu bertugas untuk, ya, menjadi, ya, khodim beliau, pelayan beliau. Ketika bangun malam, Syekh Abdul Syakur lah yang kemudian mengambil air wudu untuk syekhnya. Kenapa? Karena beliau buta.
ya, karena syekhnya buta. Ya, kalau mengajar di Masjidil Haram, Syekh Abdul Syakur lah yang kemudian menuntun syekhnya. Nah, kisahnya adalah ketika ketika Syekh Muhammad Syatwa sakit, ya, sakit parah, ya, dalam keadaan sakratul maut, ya, ketika beliau mewasiatkan kepada seluruh anak-anaknya agar menikahkan Syekh Abdul Syakur Surabaya dengan putrinya, dengan putrinya. Ya, pada saat itu semua orang, ya, tentunya merasa heran. Ya, kenapa? Karena pada zaman dahulu ahli bait itu, ya, adatnya, budayanya adalah harus dinikahkan dengan laki dari ahli bait, perempuan ahli bait harus dari ahli bait. Bahkan perempuan dari ahli bait kalau dinikahkan dengan laki-laki Arab yang bukan dari ahli bait pada zaman dahulu itu merupakan aib, merupakan aib. Tetapi ini Syekh Muhammad Syatwa mewasiatkan perempuan ahli bait putrinya dinikahkan dengan orang ajam, bukan orang Arab, orang ajam, ya. Tapi begitulah takdir Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Syekh Abdul Syakur menikah dengan putri Syekh Muhammad Syatwa. Ya, lahirlah kemudian siapa? Syekh Hasan ibn Abdul Syakur Surabaya, yang kelak menjadi salah seorang ulama besar di Masjidil Haram. Ketika istri pertama Syekh Abdul Syakur meninggal, maka anak-anak Syekh Muhammad Syatwa itu kemudian menikahkan lagi Syekh Abdul Syakur Surabaya dengan saudari istrinya yang dari ahli bait. Ya, itulah, ya, salah satu kisah dari Syekh Abdul Syakur Surabaya, salah seorang ulama Indonesia. Syekh Abdul Syakur Surabaya namanya terkenal di dalam, ya, deretan ijazah sanad Nusantara. Juga Syekh Hasan Abdul Syakur juga, ya, terkenal. Ya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebelum masuk pada sumbangsih ulama Nusantara pada zaman dahulu sampai sekitar akhir abad 20 Masehi tentunya. Kita tadi, pertanyaan kita belum terjawab, ya. Kenapa para ulama kita belum terkenal? Yang kita kenal cuma tidak lebih dari hitungan jari atau cuma belasan. Alasannya adalah, ya, yang kami bisa sebutkan. Yang pertama adalah kurangnya perhatian kita terhadap sejarah. Kurangnya perhatian umat Islam Indonesia terhadap sejarah, ya. Sejarah Islam, ya, tentunya. Ya, sejarah kemerdekaan kita saja itu bisa kemudian, ya, dirubah dengan demikian rupa, dan kita tanpa menyuarakan kebenaran yang ada di dalamnya. Ya, sejarah kemerdekaan Indonesia kita cuma bisa terdiam dan tidak bisa memberikan perhatian, membela, ya, sejarah Islam yang sebenarnya. Umat Islam Indonesia kurang peduli dengan sejarah para ulama mereka, sejarah jihadnya para ulama mereka. Ya. Itu yang pertama. Ya, ini bisa menjadi solusi bagi kita semua. Yang kedua, kekurang perhatian dari, ya, sejarah ini berimbas pada kurangnya literatur, rujukan atau buku tentang biografi ulama Indonesia. Ya. Biografi ulama Indonesia kebanyakan berasal dari buku-buku Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ya. Tetapi problemnya, buku-buku Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, jemaah sekalian, ya, adalah buku-buku yang sekarang dalam bentuk manuskrip. Ya. Manuskrip yang susah didapatkan. Ya, mungkin kota Mekah, ya, tentunya. Bahkan sebagian buku-buku beliau hilang. Ya, kita nggak bisa mendapatkannya. Juga, ya, di antara sebabnya adalah, ya, banyak buku-buku ulama kita hilang. Nanti kita akan sebutkan sebentar
ulama-ulama siapa saja yang memberikan sumbangsi bagi dunia Islam dalam bentuk karya tulis, ya, dalam bentuk karya tulis sangat luar biasa, ya jemaah sekalian. Ya, karya tulis ulama Indonesia yang ada di kota Mekah bisa, ya, yang saya ketahui sendiri itu bisa mendekati 500 buah buku atau lebih. Ya. Yang kita nggak ketahui itu lebih banyak dari itu, bisa mencapai ya mungkin ribuan. Sayang sekali karya-karya tulis yang seperti ini kita nggak tahu di mana, ya, di mana rimbanya, di mana kita bisa dapatkan. Ya, kita ketahui bersama bahwa seseorang itu, ya, seorang yang hidup pada era dulu itu bisa terkenal populer karena karya tulisnya. Karena apa? Karya tulisnya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala terkenal karena karya tulisnya, Ihya Ulumuddin dan lain-lain. Ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah demikian, ya, terkenal karena karya tulisnya. Ibnu Jauzi, ya, Ibnu Taimiyah alaihim, ya, Al-A'immah Al-Arba'ah karena sumbangsih karya tulis dan keilmuan yang mereka sebarkan. Ya. Semuanya ada karena mereka memiliki karya tulis. Syekh Nawawi Al-Bantani, kenapa beliau terkenal? Karena beliau memiliki karya tulis. Ya. Yang paling besar adalah tafsir beliau Murah, ya, Murah Labid tafsir Quran Majid. Ya. Ya. Karya tulis mereka rata hilang. Ya. Ataupun dalam bentuk manuskrip yang tersimpan di, ya, perpustakaan Masjidil Haram kemungkinannya, atau perpustakaan Al-Haram Al-Makki, ya, di Aziziyah. Dan ini menjadi tugas kita semua untuk, ya, untuk menyunting atau melakukan tahqiq atau memunculkan karya tulis ini di hadapan umat Islam Indonesia, atau bahkan di hadapan dunia Islam. Itu sudah tugas kita semua. Ya, tentunya tugas, ya, utamanya para penuntut ilmu yang ada di Haramain, kota suci Makkah ataupun kota suci Madinah. Ya, itu sekilas, ya, kenapa ulama-ulama kita yang terkenal cuma belasan jari, ya, cuma dengan nama-nama yang terhitung jari, padahal jumlah mereka mencapai ratusan. Ya. Ada nama-nama sebagiannya yang tidak pernah ada dalam literatur Indonesia. Ya. Ya. Bahkan kebanyakannya yang tidak ada dalam literatur Indonesia. Misalnya Syekh Ahmad Jaha. Siapa yang kenal Syekh Ahmad Jaha? Ya. Ketika mendengar Syekh Ahmad Jaha, kita nggak akan, ya, tahu siapa itu Ahmad Jaha. Ya. Ya. Ketika kita mengenal misalnya Muhammad As'ad Betawi. Ya. Muhammad As'ad Betawi itu disebut oleh, kalau nggak salah, Az-Zirikli dalam Al-A'lam. Beliau memiliki salah satu buku nahwu dalam bidang tasrif, ya, syarah kitab Al-Izzi dalam ilmu sharh. Ya. Kalau kita dapatkan nama Muhammad As'ad, kita nggak akan tahu siapa beliau. Ya. Beliau berasal dari Indonesia. Juga misalnya ada nama yang bernama Abdul Fattah Raw. Abdul Fattah Raw seorang ulama luar biasa. Ya. Abdul Fattah Raw dari daerah Raw, Sumatera Barat. Ya. Juga ada ulama yang memang, ya, ulama-ulama lain yang nama-nama mereka agak aneh. Misalnya Abdul Latif, Abdul Aziz Lekok Bangil, ya, Sulaiman Semedang, Muhammad Azhari Palembang, ya, salah seorang ulama usuli. Ya, diceritakan Muhammad Azhari Palembang adalah salah seorang ulama usuli yang paling alim di Nusantara pada saat itu. Ya, yang paling alim di Nusantara pada zaman dahulu kala. Ya. Alal fikrah, tahu, ya, sebagai pengenalan lebih luas, atau sebagai faedah tambahan jamaah sekalian, bahwa pada zaman dahulu istilah Jawa itu mencakup daerah Asia Tenggara secara umum. Ya, kerajaan Patani, ya, kemudian Malaysia dengan seluruh kerajaannya, ya, Johor, Langkat, Pulau Penang, ya, Fulfulan, ya, dan daerah-daerah lain yang ada di Malaysia, juga Brunei, semuanya masuk dalam wilayah Jawa, termasuk Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sumbawa, Sulawesi, sampai ke arah Maluku. Itu semuanya merupakan
merupakan daerah yang disebut Jawa. Dalam literatur klasik, semua Asia Tenggara disebut daerah Jawa. Makanya para ulama dari Patani itu disebut Al-Jawi juga, ya. Al-Fattani Al-Jawi, Al-Fatani Al-Jawi, ya. Dari Malaysia disebut Al-Fulfulani Al-Jawi. Al-Klantani dari Kelantan Al-Klantani Al-Jawi, ya. Mereka disebut ya, Al-Johri Al-Jawi. Itu semuanya disebut Jawa. Termasuk dari Sumatera, ya. Al-Falimbani Al-Jawi, Al-Fadani Al-Jawi, Al-Arsyi Al-Jawi. Semuanya dari Jawa. Hanya saja, ya, perlu diketahui, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan setelahnya Al-Fadani membagi Jawa menjadi dua bagian. Membagi daerah Nusantara menjadi dua bagian. Yang pertama Jawa Melayu. Jawa Melayu atau yang disebut Al-Jawi Al-Melawi, ya, atau Al-Malawi, Al-Jawi Al-Malawi. Al-Jawi Al-Malawi itu mencakup Sumatera, Malaysia dan Thailand atau daerah Patani. Ya, itu disebut Al-Jawi Al-Malawi. Kemudian ada istilah lain Jawa Mriki. Jawa Mriki, bukan Jawa Ameriki, ya. Ya, Jawa Mriki, ya. Atau dalam istilah Arabnya Al-Jawi Al-Mariki. Al-Jawi Al-Mariki. Tentunya saya sangat sejak lama mencari apa itu arti Mriki. Ya. Ya, apa itu arti dari Mriki? Ya. Mencari di literatur Arab, ya, saya tidak dapatkan. Ya. Ya. Tapi setelah berselancar di Google, ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwa Jawa Mriki atau Al-Jawi Al-Mariki maknanya adalah, ya, Mriki di situ berasal dari Jawa, dari bahasa Jawa. Allahu a'lam, ya. Ya. Yang artinya katanya sini, ya. Ya, dari sini atau Jawa kalau kita bahasakan secara artikan secara istilah Jawa dekat, Jawa dekat, dan itu mencakup, ya, ulama yang berasal dari Jawa secara umum. Jawa, kemudian Sumbawa, itu semuanya disebut Al-Jawi Al-Mariki atau Jawa Mriki. Ya, adapun Jawa jauh itu disebut Al-Jawi Al-Malawi.